Payung Teduh. Hujan turun deras membasahi wilayah perbatasan kota Semarang. Kala itu tahun 1907, air menggenang di tanah menyiksakan jejak becek di pelantaran rumah warga Mijen. Daun-daun jati menampung rintik terakhir sebelum pagi datang. Pak Santo sudah bersarung dan bersandal sejak ayam belum berkokok. Ia berpamitan pada Bu Ana yang masih duduk di depan, menggenggam perutnya yang kian membesar. Bu Ana hanya mengangguk pelan. Sejak subuh tadi, perutnya terasa sakit. Namun pagi kian mereka pelangi menggantung malu di langit perbatasan kota itu. Bunga kenangan di halaman mekar, seakan tahu akan kabar besar yang akan datang. "Tolong!" teriak Bu Ana. Pak Boidi, seorang pelukis jalanan sekaligus tetangga sebelah rumah Pak Santo dan Bu Ana, yang mendengar cerita itu segera berlari. Tanpa banyak bicara, ia masuk ke rumah menenangkan Bu Ana, lalu merangkul Bu Ana ke rumah sakit terdekat. Tepat pukul 7 pagi, tangis bayi perempuan pecah dalam ruangan rumah sakit tersebut. Setelah mengantar Bu Ana, Pak Boidi langsung pergi ke sawah mencari Pak Santo. "Santo, hei Santo, anakmu wis lahir jam 7 esok mau. Wadon waras, ibuke yo selamat. Ayo ndang moro rumah sakit." Sesampainya di rumah sakit, mata Pak Santo langsung tertuju pada sosok kecil yang dibedong rapi. Tangis bayi itu seakan menjadi nyanyian paling indah yang pernah ia dengar. Karena bulan ini adalah bulan ke-7, kunamai dia Julia Kavia, ucap Pak Santo lirih sembari menggendong buah hatinya untuk pertama kali. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama, karena tubuh Julia menguning. Tangisnya seduh, tak seperti bayi pada umumnya. Setelah diperiksa dokter, ia didiagnosis mengidam atresia biliar, kelainan saluran empedu yang mengancam nyawanya. Satu-satunya harapan adalah transplantasi hati saat harapan nyaris pupus. Pak Boidi berkata tenang, "Ku berikan hatiku pada anak ini." Pak Santo dan Bu Ana hanya bisa menangis haru, sekaligus mengucap syukur dan berterima kasih. Setelah operasi, Julia perlahan membaik. Namun sejak saat itu, suara Pak Boidi menghilang. Bukan karena ia tak ingin bicara, tapi akibat komplikasi pasca operasi yang merusak syaraf pergerakan pita suara. Dokter menyebutnya paresi layering bilateral, pita suara lumpuh. Suaranya nyaris tak terdengar. Sejak itu, ia memilih diam dan berbicara lewat warna. Dalam setiap lukisannya seakan ada nyawa yang tertinggal, bagian dari dirinya yang rela ia berikan demi bayi bernama Julia Kavia. 10 tahun kemudian, penghujung tahun 1917, langit sore berwarna biru pucat ketika suara berat Pak Santo memecah keheningan. "Julia, sini nduk," panggilnya dari tempat ia biasa menimbang hasil panen. "Setengah lahan sawah warisan dari kakekmu sudah ayah jual kepada keluarga bangsawan dengan harga 225 gulden." Julia terkejut mendengar kabar itu. Pak Santo menjelaskan bahwa hasil penjualan itu cukup untuk membayar uang masuk sekolahnya. Julia memeluk erat ayahnya, penuh syukur dan tekad untuk belajar bersungguh-sungguh. Pak Santo membelai rambutnya lembut dan menyuruhnya tidur lebih awal agar tak terlambat di hari pertama sekolah. Pagi itu langit cerah. Julia berdiri di depan rumah dengan tas hoodie di punggungnya. Di tangan kirinya tergenggam bekal tahu dan tempe bercampur nasi yang dibungkus daun pisang. Pak Santo menuntunnya naik ke boncengan sepeda tuanya. Pak Santo menurunkan Julia di sebuah gedung megah. Julia melihat gedung itu bertuliskan Stern School. Ia terkesima melihat gedung klasik yang ada di hadapannya itu. Sampai waktunya dia harus berpamitan dengan ayahnya dan masuk ke dalam sekolah itu bersama dengan rombongan murid lainnya.
Sesampainya di kelas, Julia duduk dan menyimpan bekalnya dengan hati-hati di laci sambil menatap anak-anak lain yang berpakaian bersih. Sebagian memakai sepatu dan tas kulit. Suasana hening saat seorang pria tinggi berkemeja masuk dan memperkenalkan diri sebagai Pak Soebadi. Ia meminta semua murid memperkenalkan diri. Saat giliran Julia tiba, ia maju perlahan, menatap teman-temannya dengan ragu. Sepatu tambal sulam, tapi tetap kuat membawanya melangkah ke depan kelas. "Namaku Julia," ucapnya pelan. "Ayah dan ibuku seorang petani. Namanya Pak Santo dan Bu Ana. Kami tinggal di desa Wonolopo, di tengah pohon-pohon jati yang rindang. Di sana ada sawah yang luas dan angin yang ramah." Beberapa anak mengangguk dalam keheningan ruangan tersebut. Namun, beberapa juga menatap Julia dengan sinis. Bel berdenting, melarutkan suasana. Anak-anak berhamburan keluar kelas, berlari menuju halaman belakang yang berumput. Julia berjalan pelan sambil membawa bekalnya. Dia memilih duduk di bawah pohon joho sambil menghamparkan alas kakinya yang dijahit dari sobekan kain tua. Dari kejauhan, beberapa mata terlihat memperhatikannya, menilai Julia dari ujung rambut hingga ujung kakinya. Peter Virgo, anak keturunan Belanda, tinggi dan berambut pirang, mendekat perlahan. "Apa itu?" tanyanya sambil menunduk. Lalu sebelum Julia sempat menjawab, tangan Virgo langsung menepis bekal Julia hingga berceceran di tanah. Virgo mencemooh makanan itu lalu meludahinya. Julia terdiam. Dia menunduk tak memungut bekalnya, hanya memejamkan mata. Desvara, si anak bangsawan, mendekat dengan langkah tegas. Ia berdiri di antara Julia dan Virgo dengan sorot mata tajam yang biasa dipakai ayahnya saat memimpin rapat adat. "Virgo," ucap Desvara, datar namun tegas. "Kalau hatimu belum tumbuh, jangan coba mencabut milik orang lain." Virgo menoleh, tersenyum miring, lalu pergi seolah tak peduli pada perkataan Desvara. Tak lama, Junie, anak berdarah Indonesia dan Portugis, datang dan duduk di samping Julia. Ia membuka kotak makanannya, mengeluarkan setengah roti dan susu, lalu memberikannya pada Julia. Desvara menyusul, menyerahkan sebutir apel merah. Novie, si pribumi baik hati, datang tanpa banyak bicara, mengeluarkan daging ayam dari kantong kertasnya untuk Julia, lalu duduk di sisi lain Julia. Mereka makan bersama dan saling perkenalan hingga waktu istirahat usai. Suara kapur kembali menari di papan tulis, tapi hati Julia masih rapuh akibat kejadian di halaman belakang. Langit sore menguning. Usai pelajaran, Julia pulang melewati kota lama yang dijuluki Little Netherlands. Di persimpangan, langkahnya terhenti, matanya terpaku pada seorang pelukis di tepi trotoar. Lelaki gagah berambut gondrong dengan kemeja lusuh. Beberapa kanvas berdiri di depannya, memamerkan karya seni, tapi tak ada satupun yang mampir ke lapaknya. Julia mendekat, tersentuh oleh kesendiriannya. Langit tiba-tiba berubah kelabu, angin berhembus membawa gerimis yang lembut. Orang-orang mulai menepi dan berlarian mencari tempat teduh. Julia ikut menepi ke sebuah toko kecil lalu membeli sebuah payung tipis. Ia berjalan pelan mendekati pelukis tua yang tetap duduk di trotoar, melindungi kanvasnya dengan tubuh yang rentah. Tanpa banyak kata, Julia mengangkat payungnya, menaunginya berdua. Pelukis itu hanya menoleh, tersenyum tipis dan mengangguk sebagai bentuk terima kasih. Tak ada percakapan, hanya tatapan mata yang saling bicara tentang kepedulian yang sederhana. Mereka mulai berjalan beriringan menyusuri jalanan kota lama. Gerimis mengiringi langkah mereka yang tenang. Sesekali Julia menawarkan lukisan kepada pejalan kaki yang lewat. Satu lukisan, dua lukisan, akhirnya terjual juga. Semangat kecil dalam langkah mereka seolah dihembuskan oleh kota yang diam-diam ikut menyaksikan. Saat senja mulai menepi dan cahaya kota menyala redup, Julia menatap langit yang menggelap. Matanya tak sengaja menangkap sesuatu di pojok kanan bawah. Dari semua lukisan yang tersisa, terukir tanda nama Boedi. Hatinya bergetar menyadari ada benang merah yang menghubungkan semuanya. Pelukis itu
itu tanpa sepatah kata telah meninggalkan jejaknya dalam sebuah karya yang ia buat. Julia semakin gelisah, pikiran dan perasaannya campur aduk oleh misteri yang mulai terkuak. "Pak, saya harus segera pulang," ucapnya pelan. Ia menunduk sejenak. Ia berlari meninggalkan pelukis yang berdiri diam, menatap punggungnya sambil menjauh dengan cepat. Malam itu di atas kasurnya yang dingin, Julie berbaring menatap langit-langit kamar. Hujan yang masih turun, namun matanya tak terkunjung terpejam. Ada sesuatu yang tumbuh di dalam dirinya, hangat namun tak bisa dijelaskan. Pak Santo masuk membawa lentera kecil. Setelah duduk di samping anaknya dan mendengarkan ceritanya, ia mulai bercerita tentang masa lalu tentang seorang pelukis yang pernah membantu istrinya saat melahirkan, dan bahkan mendonorkan sebagian hatinya untuk menyelamatkan Julia kecil dari atresia biliar. Setelah operasi, syaraf di sekitar pita suara pelukis itu rusak. Ia tak bisa bicara lagi dan hanya melukis untuk menyampaikan isi hati. Julia menatap ayahnya dan bertanya mengenai identitas pelukis yang dimaksud. Pak Santo menunduk lalu menjawab lirih, "Pak Widi." Julia terdiam bahwa pelukis yang ditemuinya tadi benar-benar tak bersuara. Ia teringat kembali bahwa pelukis itu tidak pernah berbicara sekata-kata pun. Matanya tertuju pada setiap lukisan yang ia lihat di lapak pelukis itu. Semua bertanda nama Widi di pojok kanan bawah. Kring! Bel sekolah berbunyi panjang menandakan waktu pulang sekolah. Julia teringat akan cerita ayahnya. Ia berpikir bahwa mungkin seniman yang ia temui kemarin adalah orang yang selama ini peduli dengannya. Dengan penasaran, Julia kembali ke kota lama mencari keberadaan seniman itu, sembari berolahraga dengan berlari kecil. Namun dari kejauhan ia melihat beberapa warga berkerumun di lapak pelukis yang ia temui kemarin. Ketika Julia mendekati kerumunan itu, betapa terkejutnya ia melihat pelukis yang kemarin ia temui tersungkur lemas di tanah. Salah satu dari mereka memeriksa nadi pelukis itu. Beliau sudah tiada, sepertinya karena faktor usia, ucap warga sekitar pelan. Diam-diam Julia membuka perlahan kotak milik pelukis itu yang masih tertinggal. Di dalamnya terdapat radio kaset, satu lukisan yang tertutup kain putih, kuas dan cat minyak yang hampir habis. Wajah Julia tertahan, ingatannya melayang pada cerita ayahnya semalam. Matanya kembali tertuju pada kain putih yang menutupi lukisan tadi. Ditariknya perlahan, ternyata sebuah lukisan kecil. Diambil dan diamatinya dengan perlahan. Latar kota lama berpadu dengan gerimis. Seorang anak kecil berdiri, mengarahkan payung ke seorang lelaki tua yang tengah merapikan lukisannya agar tak basah. Kemudian Julie melihat di balik lukisan itu terdapat sebuah pesan. Air mata Julia jatuh membasahi lukisan tersebut. Sejak hari itu dalam hati Julia tumbuh tekad yang tak bisa ia tepis. Ia ingin sekali mendirikan sekolah seni. Bukan sekolah biasa, melainkan tempat belajar yang tidak memungut biaya, terbuka untuk anak-anak dari keluarga sederhana. Ia ingin membangunnya di Mijen, di mana akses pendidikan masih terbatas. Ia ingin menyalakan cahaya kasih dalam gelapnya keterbatasan. Ia ingin selalu menjadi payung teduh, tempatnya berteduh jiwa-jiwa yang bersedih, tapi setia hadir melindungi dan menyalakan harapan. Hujan turun sore itu. Aku duduk di pinggir trotoar, lalu datanglah seorang anak kecil membawa payung kecil, cukup untuk dirinya, tapi tetap ia arahkan padaku. Tak banyak bicara, tapi kehadirannya menenangkan. Ia adalah jeda yang manis di tengah sepi. Terima kasih, Julia si payung teduh. Pesan tersirat yang saya tangkap dari cerita pendek Payung Teduh. Setetes tekad yang baik serta keberanian merupakan salah satu langkah awal untuk memberikan perasaan yang hangat bagi orang lain. Tindakan tersebut tidak akan terjadi apabila pikiran tentang risiko-risiko yang akan terjadi terus menghantui, atau
masih ragu-ragu untuk melakukan tindakan yang positif. Tokoh-tokoh dalam cerita pendek Payung Teduh menjadi cerminan serta teladan dari sikap berani. Berani mengambil risiko, berani berpendapat, serta berani untuk yakin pada keputusan yang diambil. Jujur, saya sendiri masih belajar untuk menjadi berani. Berdasarkan pengalaman saya, menjadi berani bila tidak disertai tekad yang kuat dan hati yang lapang akan menjadi suatu ketakutan. Namun, memiliki tekad yang kuat pun harus terus dikuatkan, supaya sewaktu-waktu tekad tersebut tidak menjadi lemah ataupun goyah. Saya kagum dengan tokoh Pak Budi yang memiliki tekad, keberanian, serta hati yang lapang. Pak Budi menjadi cerminan bagi saya tentang arti keberanian. Kalau pembaca yang lain, siapa tokoh yang pembaca kagumi? Lalu menurut pembaca, apa itu arti dari keberanian? Dan apa yang membuat pembaca menjadi berani? Sekian refleksi dari saya, salah satu pembaca cerita pendek Payung Teduh. Terima kasih.